Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Dwito dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sahabat, setelah menunggu beberapa waktu lalu, saya kedatangan dua pipa ya. Cuman yang satu monel, cuman monel itu ternyata nggak sesuai dengan speknya ya. Jadi kalau monel itu di S430, jadi yang datang itu 312. Itu sebenarnya nggak masalah, cuman masalahnya di dalam monel itu terdapat cacat undercut hampir 1 mili. Jadi kalau cacat kita udah nggak usah tes lagi, jadi karena sangat berisiko ya. Terus selanjutnya, jadi kita mau tes yang ini aja, ini titanium grup 2, jadi OD-nya 25. Ini ya, ini OD-nya 25 dengan ketebalan 2,5 mili. Jadi untuk panjangnya ini saya ukur, ini panjangnya 60 ya, atau 600 mm. Jadi ini sesuai dengan aplikasinya nanti, jadi memang seperti itu. Nah, kita akan melakukan pengetesan beberapa tahap ya. Nanti saya jelaskan kenapa sih harus grup grade 2 maksudnya. Kenapa enggak yang lain ya? Ya sebenarnya kalau boleh memilih, saya itu harusnya milih yang grade 12 gitu ya. Atau grade 9 itu, yang ada unsur vanadiumnya, itu sangat kuat banget. Ini aplikasinya ini memang untuk kelas-kelas tinggi ya. Jadi ini sesuai video sebelumnya, jadi kemarin tuh beratnya sangat ringan sekali nih ya. Jadi nggak sampai setengah kilo, itu 470 gram lah. Padahal pipa-pipa yang lain ini bisa sampai 700 gram, sangat berat. Jadi ini sangat ringan banget gitu ya. Kita coba nanti. Dan ini sistemnya menggunakan pin ya, baut M6x6. Ini juga sedemikian. Ini karena memang keterbatasan di saya nggak bisa membuat ulir karena mesin dan lain-lainnya. Kalau 2,5 itu udah bisa diulir sebenarnya ya. Baik sahabat ya, sekali lagi saya tekankan, kita bermain hobi itu sangat bagus penyaluran, tetapi faktor keamanan itu yang paling penting ya. Jadi jangan lupa sahabat tetap memperhatikan safety faktor sehingga hobi kita berjalan dengan lancar dan keselamatan terjamin atau terjaga insya Allah ya. Nah, mari kita ikuti prosesnya, karena ini cuma satu, jadi saya berbicara agak santai saja. Kalau yang kemarin-kemarin saya memang sengaja percepat karena memang durasi ya. Jadi kalau sahabat nontonnya kelamaan juga nggak bagus, itu bosen gitu ya. Mari kita ikuti proses pengetesannya. Baik sahabat, jadi seperti biasa saya selalu menggunakan mikrometer untuk pengetesan ya. Ini kita ukur dulu supaya nanti terlihat perubahannya. Ini saya ukur, kita kalibrasi dulu supaya nanti gampang ngitungnya datanya. 00 bagus. Kita ukur sisinya. Nah, ini kurang, jadi plus. Plus 0,04 ya. Yang sini sama, yang sini 0,03. Jadi 0,04, 0,04, 0,04, 0,03. Ya, 0,0 ya, kecil banget. Jadi saya tulis dulu ya, salah ya. Ini udah kita catat. Jadi plusnya sudah ketahuan ya. Nanti untuk tekanan bisa dilihat di sini nanti. Ini saya hadapin ke sana supaya gampang nanti dilihatnya. Nah. Kita mulai saja. Nah, sudah ya. Ini kita isi dulu ya. Jadi sahabat, ini pompa ini nggak bisa untuk PCP ya sahabat ya. Karena PCP itu kan menggunakan udara. Sifat udara itu kan kompresibel. Jadi ditekan itu untuk pemampatan itu memerlukan waktu. Nah, kenapa ini cepat? Karena oli. Karena di dalamnya oli, jadi di sini uncompressible, tidak ada udara yang terkompresi kecuali sisa-sisa saja. Sekarang saya isi dulu. Nah, ini supaya masuk nih ya. Ya, artinya sisa yang ada di sini tadi terkompresi. Nah, sekitar kalau ini 2000, sekitar 200. Nah, tuh ya. Ini posisinya harus naik ke atas.
biar naik dulu. Nah udah, baru ini kita buka lagi supaya udaranya nanti yang di sini atas masuk ke sini ke tangki terbuang. Oke, tambahkan, saya posisikan paling tinggi. Tuh ya, udaranya keluar. Buka lagi. Nah sudah, masih ada. Nah udaranya keluar tuh. Kita buka lagi. Ya, sudah 5.000 PSI. Nah itu kerasa ya, tak gitu ya. Kerasa sekali. Nah ya, langsung 1000 karena sudah ada nggak kompresi ya nih. Ini karena ini nggak ada kompresi sama sekali, saya tekan tuh langsung 1000. Nah udah, oke, kita persiapan nih. Saya pinggir-pinggirkan nih alat-alat ini, takut nanti terkena ya sahabat. Langsung aja, nanti bisa disaksikan di sini perubahannya. Ini sengaja supaya terlihat ya. Nah, saya agak menjauh. Nah, sekarang kita pompa 1000 dulu. Ya 1000. Kita akan lihat 1000 dengan 3 tempat pengukuran. Belum, masih sama. Masih sama. Jadi belum ada perubahan. Saya tambahkan ya 2000, langsung 2000 PSI ya sahabat. Oh 0,05 sorry, 0,05, ulangi lagi 0,7 ya, 0,8 ya. Saya catat saja. Kita lanjutkan pada 3000 3.700 2.700. Nah 3000 kita ukur. Ini 0,08 masih 0,06 ya. Jadi saya anggap jadi titik pertama sini, titik kedua, titik ketiga. Nah, supaya nanti gampang di sana, oke sahabat. Nah, karena udah di 3000 saya harus agak menjauh. Ini saya jauhkan. Sekarang kita naikkan ke 4000 ya. Ini nanti pada 3.500 ya, 4.000. Aduh, ini udah goyang nih. Iya benar, udah tegang rupanya. Nol koma 0,1 ya, udah 0,1 nih. 0,009 0,09 ya. Ini 4000 PSI ya sahabat ya. Kita buka dulu. Sekarang langsung ke 5000 PSI ya. Berarti posisinya nanti ada di sini. Nah goyang, harus tahan ini kalau nggak mantul nih. Nah 4000, 5300. Nah 5000 nih ya, 5000 ya. Rekor 1 0,09 masih 2 0,09 0,1. Nah, masih sama. Kita naikkan 6000 ya, sini ya. Pendek-pendek aja. 5100 5.500 5.800 ya, 6.000. Aduh, ini udah tekan banget. 6.000 sahabat,
Nomor 3. Woi, 0,15 Edun. 0,1. Tar dulu. Ya, 0,1. (0,12) ya, catat ya sahabat. Nah, ini 6000 PSI. Nah, ini sangat cakep nih. Sekarang kita naikkan lagi ke 7000, tapi saya naikkan ke 6500 PSI dulu ya. Ini udah nggak bisa balik nih sahabat tuh ya, udah tegang banget nih ya. Aduh, berat nih. 6200, 6400 ya, 6500. Aduh, 6500. Nolak saya langsung aja. Berarti adanya di sini 7000. 68. Ya. Ini sahabat. 7000 PSI. Ya, 7000 PSI. Kita ukur dulu ya nomor 3. 0,11. 0,11. 0,13. Sorry sahabat, 0,18. Baik. Langsung 7000 PSI. Saya akan coba ini bonus. Mudah-mudahan bisa 8000 sesuai dengan kemampuan pompanya. 7500. Duh. 7500. 7900. Ya, 8000 sahabat. 8000, gila, 8000 PSI ini. 0,13. Sama 0,13. Kok sama semua? Gelok. Edan. Nih sahabat ya, ini kelihatannya rekor. Ini ngeri banget nih. 8000 PSI sahabat. Kita lihat agak deketan. Ya, 8000 PSI. Tuh. Nah, 8000 PSI mampu. Ibaratnya ini nggak ada, ini kembung-kembung nggak kelihatan, cuman kecil. Kita buka. Nanti apakah ada perubahan balik nggak? Ya, dari 8000 PSI kita turunkan ke 0. Dah nih, lega, nggak takut. Kita cek. Tadi 00 semua ya. Ya, itunya toleransi plusnya 0,03 sama 0,04. Udah nggak balik, sudah 0,07. Ya, 0,07 sama 0,07 semua sekarang. Jadi udah nggak balik lagi. Aduh sayang ya, harusnya tadi di 5000 langsung diukur ya di nolnya ya, jadi ketahuan dia sebelum plastisnya ya. Aduh, oke, kita buka, nanti kita lihat resumenya. Saya sahabat, aduh, ini keringetan juga nih, kopius. Spot jantung. Kita akan saksikan. Jadi ini adalah OD25. Posisi awalnya itu sebelum dilakukan penekanan itu ada dua. Toleransinya adalah plus 0,03 dan plus 0,04. Artinya dari ujung ini memang berbeda. Ini masih 0,0 ya, udah mikron itu ya. Ketika ditekan 1000 PSI, ini nggak ada perubahan. Jadi ini satu ini, kalau pipanya tadi, nah ini nih anunya, apa quick release couplingnya. Nah, ini satu adanya di sini, dua di sini, tiga di sini. Ini depan, ini belakang. Ya, nah di sini titiknya. Nah, kita ukur.
Ya, pada 2000 PSI, jadi di ujung ini ada 0,05, di tengahnya adalah 0,07 dan sini 0,08. Kalau kita lihat dari sini, berarti di sini cuma melakukan pemelaran ulur elongasinya itu 0,01, di sini 0,03, di sini 0,04. 3000 PSI ini naik 0,06. Nah, yang di sini yang di tengah 0,07. Nah, yang herannya di 3000 PSI ini kembali. Tuh, kembali ke 0,07 ini turunnya. Artinya tekanan itu sudah mulai rata hampir ke seluruh permukaan ini ya. Tension daripada tekanan itu sudah mulai rata. 4000 PSI ini 0,9, 0,9, ini 0,10. Ini 0,10, 0,9, 0,09, 0,09. Nah, masih bagus. Di 5000 PSI itu 0,09 sama, ini masih sama. Ini, nah, di sini kelihatannya sama. Di 6000 PSI ya, di 6000 PSI itu di 0,11 itu adalah bagian ujungnya, ya, bagian ujungnya. Nah, di sini 0,10, nah, di sini 0,15. Artinya sudah mulai megar. Nah, dari sini ke sini ini cukup signifikan. Nah, di 7000 PSI ini naik relatif 0,12, di tengahnya 0,11, di ujungnya di sini adalah 0,18. Ini di sini. Nah, yang hebatnya lagi di 8000 PSI ya, ini hebat. Di 8000 PSI itu masih sama di sini ujungnya sana pada situ ya. Nah, di sini ada perubahan sedikit, naik lembung sedikit sekali. Nah, yang di ujung sini masih sama 0,18. Ya udah mulai sama. Artinya di sini secara tekanan di 8000 PSI itu mampu. Ya. Nah, cuman permasalahannya di sini sahabat. Ketika ini kita nolkan lagi, yang awalnya itu adalah 0, di sini ini 0,03 dan sini 0,04 rata-ratanya. Ini kalau kita rata-rata ini 0,3,5 ya. Menjadi ini kalau kita rata-rata 0,035 ya. Ke 0,7 berarti dia sudah terjadi mulur 0,035. Nah, inilah. Jadi sudah tidak kembali lagi, ada perubahan diameter. Jadi sekarang menjadi plus 25 plus ini toleransinya. Nah, ini ya sahabat ya. Nah, ini kalau ini belum batas plastis mestinya kan kembali ke sini lagi. Cuman masalahnya kita nggak tahu tadi sampai mana batas plastisnya. Ya, sahabat ya. Nah, kalau kita lihat dari histori data ini, perubahan yang signifikan di sini nih. Nah, perubahan yang signifikan di sini. Nah, mulai dari sini nih, ini signifikan ini. Mungkin saya duga perubahan ini adalah faktornya di sini. Jadi ya, sahabat ya. Jadi walaupun di sini 8000 PSI mampu ya, tapi di sini terjadi perubahan yang signifikan. Gitu. Jadi sahabat, kita tinggal ambil safety faktornya saja nanti. Misalkan tekanan di sini berarti antara di sini saja. Ini tekanannya kita ambil di sini saja. Meskipun ini 8000 PSI ini mampu, ya, kita ambil tekanan di sini saja. Nah, untuk lebih amannya lagi, ya, ini ambilnya di sini. Ini, nah ini apalah, gitulah ya. Gitu. Untuk safety factor ini ya sahabat ya. Meskipun sahabat mampu sampai ke 8000 PSI, gitu. Karena memang ketika pipa itu ditekan secara terus-menerus, nanti ada suatu saat batas lelah terhadap ketahanan material itu. Tapi kalau yang di sini bagus. Nah, karena tadi ternyata perubahan di sini, praduga kita itu adalah di daerah sini, perubahan dari sini ke sini 5000 ke 6000. Jadi kalau di sini kelihatannya masih aman. Oke, sahabat ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat faktor-faktor yang terkait dengan grade. Jadi kalau kita lihat grade ini titanium ini macam-macam. Ada yang grade 1, itu yang membedakan dengan grade 2 itu pada Fe sama oksigennya. Fe-nya 0,30, oksigennya adalah 0,25. Jadi ini oksigen ini terjadi
pada saat proses melting ya, pencampuran. Nah, kalau oksigennya tinggi, ini akan menyebabkan mudah korosi. Kalau Fe-nya semakin tinggi, semakin berat. Nah, ini ada macam-macam. Nah, ada yang apa khusus lagi di grade 5 itu, dia ada unsur aluminium sama vanadium. Nih sahabat, kalau vanadium ini, waduh kerasnya bukan main ini. Ini vanadium ini dipakai untuk kunci-kunci yang sangat kuat ya. Kunci kecil ya, bisa kunci L kecil tapi mampu tinggi. Torsinya cukup tinggi. Nah, yang di grade 9 ini di samping vanadium, cuman ini lebih kecil dibandingkan dengan grade 9. Tapi di grade 12 ini gila ini. Ada unsur molybdenum sama nikelnya nih. Jadi kalau ini membuat dia getas, tapi nikelnya ini membuat dia liap gitu ya. Jadi kalau ini udah aeroscape ini, aerospace nih. Ya, sahabat ya. Kalau yang ini hidrogen ini menyebabkan dia kalau terlalu banyak gampang rapuh. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sharing kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.